Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Bukan saja kami merayakan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami merayakan kasih anugerah-Mu. Kami percaya memasuki bulan yang baru ini. Bersama dengan Tuhan Yesus kami akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan Yesus kami percaya bulan ini bulan berkat. Bulan mukjizat, bulan jawaban doa. Sepanjang bulan ini kebaikan Tuhan dinyatakan. Sepanjang bulan ini anugerah Allah dinyatakan. Bahkan kami nyatakan dengan iman sepanjang bulan ini kami akan dikejutkan oleh kebaikan demi kebaikan. Kami dikejar-kejar oleh berkat. Kami dikepung oleh anugerah. Bahkan kami boleh menikmati kasih demi kasih. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu yang kudus ini. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas setiap tim pujian penyembahan. Bahkan terima kasih Tuhan Kau telah berkenan memakai hamba-Mu pada malam hari ini. Urapi dengan pengurapan dari kerajaan surga. Lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan. Setiap kata kalimat bukan hikmat manusia yang disampaikan, tapi hikmat dari kerajaan surga. Setiap pribadi yang datang hamba-Mu berdoa, tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa mukjizat, mereka pulang bawa jawaban doa. Bahkan mereka pulang boleh bawa yang terbaik dari kerajaan surga. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, bersama dengan umat-Mu di tempat ini kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Darah Yesus tutup bungkus setiap kami. Kuasa malaikat Allah berjaga-jaga di tempat ini. Kami percaya ibadah kami pada malam hari ini ibadah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, bergeraklah sebebas-bebasnya, bekerjalah seluas-luasnya. Kami merindukan Engkau, kami menanti-nantikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, GSJS Tunjungan Plaza, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Surabaya. Wah, bisa lebih semangat lagi. Shalom GSJS. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau nggak kenal salam aja saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Samuel Gunawan yang telah mengundang saya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Pastor Samuel. Dan terima kasih untuk my bro Pastor Michael Gunawan yang mendampingi. Tadi saya diajak makan kepiting Bapak Ibu. Puji Tuhan, kepiting plus daging babi Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, bagi orang Batak daging babi itu makanan surga Bapak Ibu ya. Saya pernah pelayanan di Manado, pagi babi, siang babi, malam babi, tidur pun mimpi babi Bapak Ibu ya. Setiap hari. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Pastor Gideon Simanjuntak. Mungkin saudara yang belum kenal, bayangin Gideon Simanjuntak boy band Korea ya Bapak Ibu ya. Ternyata yang muncul saya Pastor Gideon Simanjuntak, saya punya istri 1, anak 2 Bapak Ibu, jangan ditukar bahaya. Istri saya 1 namanya Amanda, wanita paling cantik di muka bumi. Bapak Ibu, saya sangat beruntung dapat dia. Saya punya 2 orang anak, saya keturunan pejabat, bukan pejabat negara, tapi peranakan Jawa dan Batak Bapak Ibu ya. Papa saya orang Batak, anak Medan katanya Bapak Ibu. Dan mama saya orang Jogja, orang Jawa. Hasilnya gado-gado. Nah, sekian dari saya. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Karena ini ibadah doa malam. Saya beri judul khotbah saya pada malam hari ini adalah doa yang berdampak luar biasa. Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Saya mau absen dulu di sini. Siapa yang percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita tahu bahwa doa adalah nafas orang percaya. Kita tahu adalah doa adalah benteng orang percaya. Kita tahu adalah doa senjata terbaik orang percaya. Kita suka ngomong soal doa. Tapi banyak dari kita yang sedikit mengalami kuasa doa. Bahkan sebagai hamba Tuhan kadang-kadang saya suka sebel banget. Kalau jemaat bilang gini, aduh Pak Pendeta udah gak bisa apa-apa. Cuman bisa doa doang. Cuman bisa doa doang. Doa tidak pernah menjadi cuman. Karena di dalam doa kepada Yesus ada kuasa yang sanggup mengubah hidup saudara. Katakan amin.
Ada banyak orang Kristen suka ide tentang doa. Tapi sedikit orang Kristen yang melakukannya. Karena kalau orang Kristen hidup dalam doa, maka orang tersebut akan melihat kuasa Tuhan dicurahkan kepada dirinya unlimited. Yang setuju bilang amin. Banyak dari kita berdoa ketika kepepet. Bukan lagi kepepet tapi kefefet. Banyak dari kita berdoa ketika ada masalah. Manggil Tuhan bukan Tuhan lagi tapi Tuhan. Colong aku. Banyak dari kita berdoa, doanya malam-malam, aminnya pagi-pagi. Alias ketiduran. Banyak dari kita suka konsep tentang doa. Tapi melakukannya, I don't know. Saya mau bilang sama saudara, sebelum segala sesuatu terjadi di alam nyata, semua harus terjadi di alam roh. Saya ulang lagi, sebelum segala sesuatu terjadi di alam nyata, segala sesuatu harus terjadi di alam. Kalau saudara hebat dalam berdoa, banyak mukjizat. Amin. Sedikit berdoa, sedikit. Karena ketika saudara dan saya datang sama Tuhan, saudara sedang masuk dalam dimensi yang berbeda. Ketika saudara datang dalam hadirat Allah, iblis nggak bisa sentuh saudara. Yang jahat nggak bisa ganggu saudara. Karena ketika saudara memasuki yang namanya dimensinya Tuhan, saudara berlutut, hancur hati, menangis kepada Tuhan, maka siap-siap. Sama-sama bilang sama saya, siap-siap. Lebih dahsyat lagi bilang siap-siap. Siap-siap apa Pak Pendeta? Yang manis, yang indah, yang luar biasa. Di luar pemikiranmu, Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Amin. Nanti di ending dari khotbah ini kita akan sama-sama berdoa secara profetik. Nanti di ending ini saya mau bilang sama saudara, jangan gengsi. Nangis saja. Tapi Pak, maskara saya urusan nanti. Tapi Pak, makeup saya luntur urusan nanti. Nanti ketika kita penyembahan, habis kita menyembah, habis dengar firman Tuhan, nangis saya sama Tuhan, nangis senangis-nangisnya. Hancur sehancur-hancurnya. Gak usah jaim di hadapan Tuhan. Amin. Gak usah malu-malu di hadapan Tuhan. Kalau kau punya utang, bilang Tuhan aku punya utang. Tapi jangan gede-gede ngomongnya. Nanti tetangga denger. Engkau yang jomblo, Pak Tuhan. Aku udah 30 tahun belum dapat pasangan hidup, nangis. Udah 40 tahun, nangis. Pak Tuhan udah 60 tahun belum punya pasangan hidup. Tunggu Tuhan datang kedua kali. Mau apa lagi kalau udah gak ada gigi. Mari sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Tetaplah apa? Berdoa. Ayat yang paling kecil, ayat yang paling gampang. Tetaplah. Kalau saudara nggak hafal ayat ini saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi. Tetaplah berdoa. Firman Allah dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bilang kiri kanan saudara, gak usah gerasa gerusu. Ayo bilang pendeta yang suruh, ayo saudara. Gak usah gerasa gerusu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang kalau udah panik gak bisa doa. Orang kalau udah pikirannya dioccupy, kalau pikirannya udah diambil alih gak bisa doa. Itu pun doanya cuma mulut doang. Saya mau bilang sama saudara, doa bukan hanya mulut, doa adalah kesatuan mulut dan hati. Karena kalau cuma ngomong aja semua juga bisa. Ini amin kayak apa kayak gitu. Ini saya gak datang lagi besok-besok di saudara. Amin. Banyak orang berpikir doa itu cuma ngomong. No. Doa itu adalah kesatuan mulut, pikiran, dan hati. Roh, tubuh, jiwa. Jadi ketika engkau berseru kepada Bapamu di surga, Alkitab katakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Roma 12 ayat yang ke-12, bertekunlah dalam doa. Alkitab katakan dalam Kolose 4 ayat yang kedua, berjaga-jagalah dalam doa sambil mengucap syukur. Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang bila dengan yakin didoakan. Saya mau absen dulu GSJS Tunjungan Plaza tempat ini. Siapa yang orang benarnya Tuhan? Oh, gak yakin tah? Saya ulang sekali lagi. Saya mau absen dulu GSJS Tunjungan. Siapa di sini orang benarnya Tuhan?
Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh karya salibnya. Aku dibenarkan olehnya. Oleh karena itu, doaku penuh kuasa dan dijawab oleh surga. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, Yesus pasti jawab. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Mari kita lihat contoh di Alkitab yang paling ultimate, yang paling luar biasa. Tokoh yang paling mengajarkan kita tentang doa. Namanya siapa? Yesus. Yesus. Murid-murid tidak meminta pengajaran mengusir setan. Baca Alkitabmu. Murid-murid gak pernah bilang sama Yesus, ajarlah kami ngusir setan. No. Murid-murid gak pernah bilang sama Yesus, ajarlah bagaimana cara kami berkhotbah. No. Tapi murid-murid bilang sama Yesus, ajarlah bagaimana kami harus berdoa. Karena Yesus tahu betul semua kuasa, karunia berkhotbah, karunia pelepasan, menjadi seorang suami yang takut akan Tuhan, bisnismu diberkati, tokomu diberkati, kesehatanmu disembuhkan, ada terobosan, ada promosi, ada mukjizat, semuanya itu datang dari doa. Datang dari apa? Datang dari doa. Murid-murid hanya meminta, ajarlah bagaimana kami harus berdoa. Makanya Yesus bilang, kalau kamu berdoa, berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah di bumi seperti berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan seperti kami mengampuni orang yang, dan janganlah bawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami karena Engkau yang punyai, dan sampai itu ada yang gak hafal, dia diem aja. Saya liatin muka dia cuma diem aja. Cuma muncungnya nyam. Yesus dan kehidupan doa. Yesus memiliki waktu khusus dalam berdoa. Lukas 5 ayat yang ke-16. Lukas 5 ayatnya yang ke-16. Yuk sama-sama kita baca. Injil Lukas 5 ayatnya yang ke-16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang apa? Sunyi dan apa? Dan apa? Berdoa. Kita lihat lagi firman Allah. Lukas 5 ayatnya yang ke-16, 15 dan 16. Kita lihat versi yang paling di bawah. Saudara, yuk sama-sama kita. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Apalagi saudara, dan berbondong-bondong kepadanya untuk dan disembuhkan dari penyakit. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang apa? Sunyi dan berdoa. Terjemahan lain bilang, Yesus terus menerus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Makanya kenapa di gereja ada yang namanya retret. Retret itu adalah mundur ke belakang. Gak apa-apa cari duit mulu gitu. Ada orang kerjanya Natal buka toko, Paskah buka toko, Jumat Agung buka toko, nanti di neraka buka toko. Pokoknya toko aja, duit aja. Saking sibuknya gak pernah doa. Kalau doa cuma gini, Tuhan Yesus terima kasih amin. Itu bukan doa. Gak punya waktu yang spesial sama Tuhan. Gak heran hidupnya khawatir mulu. Gak heran hidupnya marah-marah mulu. Gak heran hidupnya pahit mulu. Cek, orang yang hidupnya gampang kecewa, gampang pahit, gampang marah, pasti gak punya hubungan sama Tuhan. Sedikit kata amin bisa membantu khotbah saya. Kalau saudara diam, saya khotbah sampai jam 10 malam. Ini doa semalaman di sini. Oh, pada amin-amin, saya yang diri saudara. Ya, saya selalu bilang sama saudara, makanya salib. Vertikal, horizontal, hubunganmu sama Tuhan mempengaruhi hubunganmu dengan sesama. Jangan dibalik. Hubunganmu sama Tuhan benar sama Tuhan, maka Tuhan benarin sama yang lain. Gak beres sama Tuhan, maka gak beres sama yang lain. Makanya kita bilang cari dahulu dan maka semuanya akan
Hari ini di saat banyak orang jalan-jalan, saudara milih ibadah, saya jamin atas anugerah Allah, pilihanmu sama Tuhan gak sia-sia. Gak sia-sia. Setiap tangan terangkat, setiap penyembahan yang diucap, setiap doa yang diangkat, Tuhan perhitungkan buat saudara. Ya, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Whatever the price will be, apapun harganya, cari Tuhan. Kalau iblis gak bisa bikin kita nyangkal Yesus, bisa akan bikin kita sibuk. Cek kehidupan doamu. Apakah kau punya hubungan pribadi sama Tuhan? Para pelayan Tuhan, mohon maaf jangan marah sama saya. Ini udah pertama kali datang langsung nyindir-nyindir lagi. Kalau pelayanan gak punya hubungan doa, jangan pelayanan. Karena pada prinsipnya kita hanya dapat memberi apa yang kita punya. Kalau pelayan Tuhan gak punya relationship sama Tuhan, gak punya jam doa. Tapi Pak Pendeta, saya hari Minggu pelayanan sampai 7 ke 8 kali Pak Pendeta. Saya kan udah berhubungan sama Tuhan. No, bedakan melakukan pekerjaan Tuhan dengan duduk di kaki Tuhan. Bedakan, Yesus dia Tuhan, yang setuju bilang amin. Tetapi setiap hari dia mengambil waktu mendekat kepada Bapaknya. Setiap hari Yesus gak mau diganggu. Dia tetap pelayanan. Alkitab, mari sama-sama kita buka firman Allah. Markus 1 ayatnya yang ke-35. Saya kemarin khotbah di GSJS Jakarta. Dan gak dikasih minum. Di Surabaya juga sama gak dikasih minum. Tampaknya aqua di Surabaya sama di Jakarta sama. Tidak ada tampaknya saudara. Terpujilah nama Bapa di surga. Ini dia. Terima kasih Pastor Michael Gunawan. Terima kasih. Kita bilang barang siapa melayani hamba Tuhan upahnya nabi. Jadi Pastor Gunawan udah jadi nabi di sini Bapak Ibu. Ternyata gak Surabaya, gak Jakarta sama, tidak ada aqua. Markus 1 ayat yang ke-35. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ia pergi dan apa? Saudara gak usah jawab ya, jawab dalam hati saja. Pagi-pagi ketika pertama kali bangun, buka mata. Siapa yang kau cari? Oh di gereja Tuhan. Kalau di gereja paling moncong memang kau. Tuhan. Yang pertama kali muncul di otakmu di pagi hari itu Tuhan. Kalau pertama kali bangun pagi yang muncul di otakmu tukang sayur. Udah lewat belum tukang sayur tuh ya. Kalau bapak-bapak pertama kali yang muncul di otakmu bangun pagi koran. Bisnis. Berarti itu Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang bangun pagi, sebelum kakimu menyentuh lantai, kau kamsia sama Tuhan. Kau bilang, thank you God. Bisa loh, saudara malam-malam Tuhan gak kasih bangun, bisa. Bisa, kalau lagi tidur nganga, cicak jatuh. Jadi meninggal karena cicak. Ya. Saya harus ngomong gini, mohon maaf ini dari saya. Tahun ini jahat. Kalau saudara gak ngendalin Tuhan, habis kamu. Tahun ini ngeri. Siapa backinganmu? Orang kaya bisa miskin. Jenderal bisa pensiun. Tapi Tuhanmu tidak pernah pensiun jaga kamu. Amin. Kalau saudara masuk tahun ini gak hidup dalam pertobatan. Masuk tahun ini gak hidup dalam cari Tuhan. Siap-siap. Apapun yang tidak dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahun ini Tuhan akan goncangkan. Saya gak bernubuat tapi itu kenyataan. Apapun yang tidak dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bisnismu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Penyakit akan mensikatnya, ekonomi akan mensikatnya. Saudara akan habis kalau saudara nggak punya fondasi yang benar dan namanya Yesus. Kalau saudara nggak punya hubungan sama Tuhan, kalau saudara nggak melekat sama Tuhan, tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ya. Yesus kita bilang pagi-pagi benar. Dia waktu hari masih gelap. Berapa banyak dari kita? Kita lebih memilih tidur daripada cari Tuhan. Berapa banyak dari kita lebih memilih aduh takut telat ke kantor. Jadi kita berapa banyak dari kita tengah malam Tuhan bangunin kita. Tuhan bangunin kita. Kalau jam 2, jam 3 pagi saudara buka mata. Selain pengen ke toilet.
Dan habis itu saudara melihat ada kerinduan di hati saya, percaya Roh Kudus yang panggil saudara. Tapi banyak dari kita tengah malam Tuhan bangunin, kita tidur lagi. Dan Bapak Yesus juga bilang begini, aku kangen sama kamu. Aku mau ngomong sama kamu. Aku mau kasih tahu rahasia-rahasia yang besar tentang hidup ini. Aku mau bilang besok kamu tuh tanda tangan bisnis itu orang jahat. Kamu datang sama aku. Kamu ngomong sama aku. Tapi banyak dari kita nggak pernah datang sama Tuhan. Kita hanya cari Tuhan kalau mentok. Gak heran hidupmu mentok terus. Gak ada bedanya pendeta sama jemaat. Yang membedakannya adalah hubungan. Kekristenan adalah sebuah hubungan, relationship sama Tuhan. Dia pengen ngomong sama saudara. Makanya gak heran. Kalau kita diajak ngomong sama Tuhan, kita gak dengerin, kita cuekin. Tuhan izinkan masalah. Tuhan bilang ya udah deh. Diajak ngomong baik-baik gak denger. Tuhan bilang kasih badai dikit. Badai. Ekonomimu diguncang. Penyakitmu tiba-tiba muncul benjolan. Apapun saya gak tahu. Dar dihajar Tuhan. Kalau responmu benar kau berlutut. Kadang-kadang berkat Tuhan. Bukan saja hal yang menyenangkan. Kadang-kadang masalah. Kadang-kadang berkat Tuhan packagingnya masalah. Kadonya masalah. Tapi di balik masalah itu. Ada kemuliaan. Yang menanti saudara. Mari kita lihat lagi firman Allah. Dalam Matius 14 ayat yang ke-13. Saya berusaha untuk khotbah kemana-mana. Saya suka bilang bahwa saya ini tawanan roh. Kemana Roh Kudus tuntun. Bahan saya gak kasih tapi I do believe apapun yang saya lakukan. Di mimbar ini bukan Gideon lagi. Tapi rohnya yang kudus. Karena saya gak tahu, saya gak kenal saudara. Saya gak tahu apa kebutuhanmu tapi Roh Kudus tahu. Tapi Tuhan tahu. I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara. Pay attention. HP nanti. Ada orang yang yuk makan yuk rawon bungul. Di taman itu. Nanti tah. Gak bahaya tah. Cari Tuhan. Amin. Ada banyak orang di gereja sibuk sama HP. Sibuk. Badannya di gereja. Otaknya di mana-mana. Bahkan lagi di gereja sibuk. Halo. Lagi di GSCS. Yang khotbah Michael. Bukan. Gak tahu nih orang Batak. Mari kita lihat firman Allah Matius 14 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Setelah dengan perahu ke tempat apa? Dia mendengar berita apa? Dia mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Jadi adalah moment of crisis, krisisnya. Dia dengar momen Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Setelah mendengar berita itu, kita bilang dia menyingkir. Dia menyingkir dari situ. Hendak apa saudara? Mengasingkan dengan perahu ke tempat yang apa? Yang sulit. Kenapa? Karena Yesus tahu. Yesus tahu. Bahwa di tengah-tengah masa krisis yang perlu dia cari bukan backingan. Yang perlu dia cari bukan siapa yang bisa tolong. Dia mendengar perkataan itu, kita bilang menyingkirlah dia. Mengasingkan diri dan ngapain? Berdoa. Kadang-kadang kita kalau punya masalah yang kita cari kenalan. Backingan. Alkitab bilang Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Yang setuju bilang amin. Ketika kita punya masalah, siapa yang kita telepon pertama kali itu berarti yang kau anggap bisa tolong kamu. Akan datang dalam hidup orang percaya, hartamu gak bisa tolong, koneksimu gak bisa bantu, kenalanmu gak bisa tolong. Hanya Yesus yang bisa tolong saudara. Amin. Makanya dalam hidup ini kita lihat lagi saudara, firman Allah. Matius 14 ayat yang ke-23. Matius 14 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. Dan setelah orang banyak itu apa? Disuruhnya apa? Yesus naik ke atas untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah, ia sendirian apa? Di situ. Di sini siapa yang punya mesbah doa di rumahnya? Boleh angkat tangan saudara. Enggak ada tak?
Saudara harus punya mesbah doa, yang setuju bilang amin. Harus punya. Pak Pendeta, rumah kami kecil, bukan soal tempatnya. Ada mesbah doa. Ketika kami membangun rumah, yang pertama kali kami pikir adalah di mana mesbah doanya. Kami bangun sebuah mesbah doa, nggak terlalu besar, kurang lebih 5 hektar, 27 lantai, nggak terlalu besar. Bangun mesbah doa, dan saya bilang sama istri saya, hidup kita tergantung dari berapa sering kita masuk ke situ. Semakin kita sering datang dan berlutut sama Tuhan, meminta belas kasihannya sama kita, merendahkan diri, menyatakan bahwa kami nggak mampu, Tuhan yang mampu. Kami nggak bisa, tapi Tuhan yang bisa. Tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Maka semakin akan Tuhan menyatakan anugerahnya. Ya, kalau saudara nggak punya mesbah doa, pulang nanti bikin. Nggak perlu panggil tukang, nggak perlu. Harus punya hubungan pribadi. Suami istri yang punya anak di sini, walaupun yang belum punya anak, kalau sudah menikah, harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Pak, engkau kepala Pak, kau imam. Kau imam. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, Allah nggak cari Hawa, yang Allah cari Adam. Allah bilang sama manusia, hai manusia, apa yang kau lakukan? Karena nanti ketika ada sesuatu yang terjadi sama rumah tangga, yang Tuhan minta bukan wanita, yang Tuhan tuntut adalah kepala rumah tangga. Jadi ketika Hawa jatuh dalam dosa, Allah carinya Adam. Baca Alkitab. Allah cari manusia itu. Apa yang kau lakukan? Kepala rumah tangga, tugas kita nggak mudah. Kita harus mengantar istri dan anak-anak kita masuk pintu surga. Yang setuju boleh bilang amin para suami. Tugas kita harus membawa anak-anak kita, warisan terbesar yang bisa kita kasih sama anak kita is not money, bukan uang, bukan pekerjaan, tapi warisan terbesar yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita adalah pengenalan akan Yesus. Karena uang saudara, ada banyak orang yang lebih kaya, tapi kalau engkau kenalkan anakmu sama Yesus, ajar dia bagaimana cara berdoa ketika badai datang dalam hidupnya. Dia nggak cari saudara karena ayahnya terbatas, mamanya terbatas, papanya terbatas, tapi Tuhannya tidak terbatas. Amin. Papanya nggak selalu ada, papanya bisa ada di keluar kota, di kantor, tapi Tuhannya selalu ada. Saya selalu bilang sama anak saya namanya Genesaret. Saya bilang sama dia, gini, kalau ada apa-apa doa sama Tuhan Yesus. Bahkan kadang-kadang saya sama istri suka ngelatih. Papa gini mau kentang McD. Ini gak disponsorin ya. Saya bilang sama dia, gini doa. Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, gini mau kentang McD. Amin. Saya bawa dia ke McD. Waduh, amin ya Papa ya. Gini doa langsung dapat kentang McD. Dalam hati saya, papanya yang bawa sih. Papa, gini mau mainan, doa sama Tuhan Yesus. Kan ada Papa. Kan Papa yang punya uang, bukan Tuhan Yesus. Papa diberkati karena Tuhan Yesus. Gini doa. Bahkan kadang-kadang saya nggak malu-malu, istri saya saksi. Kalau kami lagi punya masalah, saya suruh anak saya yang umur 5 tahun pimpin doa. Gini, Papa lagi punya masalah sama Mama. Gini doa ya. Doa apa Papa? Biar masalah Papa Mama segera beres. Tuhan Yesus, berkati Papa Mama yang punya masalah agar masalah segera beres. Tuhan Yesus, gini minta Hot Wheel. Yesus saja, dia mengambil di tengah-tengah banyak mukjizat yang dia lakukan, dia mengasihkan dia. Untuk apa? Kalau punya masalah bukan update status. Lagi banyak masalah nih. Kalau saya teman saudara, saya bilang bodo amat. Kalau punya masalah, masuk kamar, berdoa. Pak Pendeta, hati saya sakit, doa. Pak Pendeta, saya kecewa, doa. Pak Pendeta, saya lagi cari kerjaan, gak punya kerjaan, doa. Daripada malam-malam kau cuma natap dinding rumah dengan pikiran terbang kemana-mana. Kenapa gak doa? Amin. Kenapa gak doa? Pak Pendeta, saya gak bisa doa, semua orang bisa doa. Doa itu kayak ngomong sama Bapamu di surga. Doa gak perlu pakai kata-kata yang terlalu, waduh, oh Bapakku yang di surga.
ini anakmu butiran debu. Kami datang menghadap engkau. Kadang-kadang kita kalau doa di depan umum kita pengen doa yang keren-keren. Kita kutip ayat, saya nggak pernah lupa, dekat rumah saya ada kumpulan orang Kristen, kami suka kumpul bareng-bareng. Dan ketika kami kumpul bareng-bareng, kami pasti ada Indomie 5, 20 Indomie ditaruh di satu penuh dengan telur dengan sebagainya. Wah enak, ketika mau makan pasti doa dulu, namanya orang Kristen. Ketika mau doa datang oma-oma Manado. Dia bilang biar Jo oma yang doa. Aduh kita bilang, ini kalau ini oma doa habis sudah, saya bilang. Oh, dan dia mulai doa, sudah mau tahu dia doa apa? Dia doa mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia doakan bangsa-bangsa, dia doakan konflik Israel Palestina. Dia doakan kelaparan di daerah-daerah. Itu Indomie dari ada kuah sampai udah nggak ada kuahnya. Nggak banyak dari kita terjebak dengan ritual-ritual itu. Padahal kalau saudara berdoa, dia bapamu, kau anaknya. Kau bisa berteriak kepadanya, Papa, Bapa, Tuhan, sakit hatiku Tuhan. Tuhan, terluka aku Tuhan. Tuhan, kecewa aku Tuhan. Sakit juga dada nih. Adek. Ya. Alek. Jangan dia, Alek. Aduh. Kau bahkan bisa berdoa sambil nyetir mobil. Tapi jangan tutup mata. Alek, dia Alek. Nanti amin. Malaikat bilang, so sampai nggak naik. Ya. Anytime, anywhere, dimanapun. Kalau lagi mau nangis, masuk kamar. Kalau lagi di kantor, masuk toilet. Kunci. Gak apa-apa nangis. Lebih baik menangis di hadapan Tuhan daripada di hadapan manusia. Oh manusia lihat kita nangis, aduh kasihan ya. Tapi di foto, ditaruh di grup tuh kan, dia nangis tuh, cerita. Kan kita tahu kan, kalau sama manusia gitu kan, titip uang nggak mungkin lebih, titip omongan pasti lebih. Betul apa tidak? Oh apalagi gosip, gospel, gosip seputar pelayanan. Wow. Orang nggak Kristen nggak apa suka gosip. Gosip itu saudara seperti rendang Padang. Tahu kan rendang Padang? Dagingnya satu, bumbunya banyak. Ya kan? Kalau kita tusuk, kita kirain rendang, ternyata lengkuas. Dan orang gosip punya kata kunci. Kata kunci pertama orang gosip gini, sudah tahu belum? Kalau dijawab belum, kata kunci yang kedua, jangan bilang-bilang ya. Pasti saudara bilang, wah ini pendeta yang viral itu ya. Ini pendeta viral ini. Kemarin di GSJS Jakarta ada jemaat, Pak Pendeta boleh minta foto. Saya bilang, jemaat dari gereja lama saya. Bukan. Jemaat dari GSJS? Bukan. Lalu siapa? Saya ikut Pak Pendeta karena Bapak lagi viral. Udah kok dia datang sini, yo. Saya bilang, ya udah nggak bahaya tak? Yesus mengundurkan diri. Baca Alkitabmu. Semua pahlawan iman punya ciri yang sama. Apa Pak Pendeta? Punya hubungan pribadi sama Tuhan. Lihat para giant killer, pembunuh-pembunuh raksasa di Alkitab. Lihat tokoh-tokoh hamba Tuhan yang luar biasa di dunia, di Surabaya, Pastor Michael Gunawan, Pak Pastor Samuel Gunawan, Pastor Gideon Gunawan. Marga saya Gunawan juga malam ini saudara. Lihat tokoh-tokoh pahlawan iman di Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Pasti punya kesamaan. Apa kesamaannya? Punya kehidupan doa. Alkitab bilang demikian dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Saya akan segera selesai. Karena dapat info 40 menit. Kalau lewat takut gak diundang lagi. Amsal 14 ayat yang ke-12. 3, 2, 1. Ya, ada jalan. Tetapi Tuhanlah apa? Tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang adalah menurut hikmat, menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhan yang apa saudara? Amsal 4, 11 dan ke-12.
Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku di jalan yang lurus. 12, kasih keras suaramu. Bila engkau berlari engkau tidak akan. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan. Aku hendak memberi nasihat, mataku apa? Tertuju kepadamu. Siapa yang tahu masa depan? Cuman Tuhan. Tuhan di atas waktu. Alfa dan Omega. Orang pintar bisa dibohongin. Pak Pendeta pendidikannya tinggi, Pak Pendeta S3. Bahkan lulusan bukan lagi luar negeri, lulusan bulan. Bisa dibohongin. Apa sih hikmat? Saya lebih senang disebut orang berhikmat daripada orang pintar. Kepandaian didapat di bangku sekolah, tapi hikmat didapat di bangku gereja. Iya, saudara boleh pintar tanpa Tuhan, saudara bisa dibohongin. Tapi saudara boleh SMA aja nggak lulus, tapi punya dekat sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Alkitab bilang ada jalan yang disangka, tapi berujung apa? Ada orang di depan kita senyumnya paling baik, tapi hatinya mau jatuhin kita. Siapa yang kasih tahu? Tuhan nanti. Ada kesempatan demi kesempatan yang kita nggak bisa lihat, tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita bilang, aku kasih tahu sama kamu. Bahasa gampang saya, kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya ordal. Tahu ordal? Orang dalam. Yang akan kasih tahu kita, yang akan tuntun kita. Yang kalau saudara mau salah, Tuhan gak rela. Tuhan akan bilang, don't do it. Jangan lakukan itu. Mereka jahat sama kamu. Tuhan akan tuntun saudara. Saudara yang tahu bukan saya. Bagaimana hidup doa saudara. Apakah engkau berdoa ketika punya masalah saja? Atau setiap pagi kau bangun sebelum kakimu nyentuh tanah. Kau lipat tanganmu. Dan kau bilang, Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan. Terima kasih untuk kebaikan. Aku serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun aku, Allah Roh Kudus, berbicaralah kepadaku. Aku mendengar perkataan-Mu. Amin. Baru tuh makan roti, minum kopi, teh. Mau tidur, sebelum tutup mata, bukan update status. Mau tidur nih. Siapa yang peduli? Sebelum tidur, kamsya. Tuhan Yesus makasih buat hari ini. Kau memberkati, melindungi aku. Aku membaringkan kepalaku dengan tenang. Sebab Engkaulah Tuhan yang memelihara aku. Aku berdoa tidurku nyenyak, gak mimpi buruk. Besok pagi aku bangun dalam tubuh yang sehat. Menikmati berkat Tuhan. Apa yang saya ajar sama saudara sangat sederhana, sangat praktikal. Tapi kalau saudara lakukan, dampaknya luar biasa. Banyak berdoa, banyak mukjizat. Sedikit berdoa, sedikit mukjizat. Orang yang rajin setiap hari cari wajahnya Tuhan akan melihat. Kita tuh kayak di lantai 1, Tuhan di lantai 20. Dia lihat semua kesudahan. Kalau kita connect sama dia yang bilang, jangan ke situ. Ada yang jahat di situ. Tapi kan kita sombong. Kita nggak tanya Tuhan, udah mentok baru doa. Itu bukan tanya, itu lapor. Amin. Saya berdoa agar kiranya esok di tempat Pastor Michael kita akan belajar lebih dalam lagi tentang doa. Saya berdoa saudara bisa diberkati oleh firman ini. Dan doa saya saudara pulang dari tempat ini. Kalau engkau punya keluarga, pegang tangan istrimu, suamimu, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau berdoa. Kita bilang 2-3 orang sepakat minta. 2-3 orang itu gambaran apa sih? Keluarga, suami, istri, anak. Makanya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau 3 orang ini, suami, istri, anak sepakat, bergandengan tangan, minta, sama-sama bilang sama saya, kurang mantap,
maka mukjizat Allah dicurahkan dalam hidup saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Kalau engkau datang dengan istrimu, dengan anakmu, dengan suamimu, pegang tangannya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari sambil angkat tanganmu katakan berseru. Berseru, memanggil namanya Dan memanggil namanya. berdoa, Dia akan segera menghampiri diri. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Mari lebih lagi katakan berseru, memanggil namanya. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Berseru, memanggil namanya. Kami mau berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudara, percaya Yesus gak jauh? Pak Gideon, jemaat penasaran, pengen lihat ibunya yang mana istrinya. Karena suka tampil di TV. Silakan Bu, ke atas. Ya. Ibu, siapa namanya? Nama saya Amanda, Pastor. Saya sering lihat di televisi, Ibu Thank you, Pastor dan Sam. Pak Gideon. Jadi hari ini kita diberkati luar biasa. Kita doakan Pak Gideon, Bu Amanda terus dipakai Tuhan. Memang ya banyak tantangan dalam pelayanan ini. Saya jadi pendeta mulai umur 16. Tahun ini saya 56, 40 tahun. Ya, jadi hamba Tuhan, difitnah sampai hancur, nggak apa-apa. Kebenaran tidak perlu diklarifikasi. Kebenaran tidak perlu dibela. Ya, karena kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Dan Tuhan pasti akan menolong. Ya. Saya tahu Pak Gideon ini hatinya sedang gentar ini. Betul ya? Ya, di balik senyum Anda hatinya merintih, getar. Karena banyak tekanan, saya tahu ini. Bukan saya ahli ramal, ahli nujum, pegang kini tahu ya. Kemarin saya sudah bilang hati orang tuh bergetar dua. Satu, waktu jatuh cinta. Dan kedua, waktu jatuh tempo. Ya, jatuh cinta udah kan dulu bergetar ya. Kok ciamik pilih jodohnya ini. Ya, pinter ini pilih jodohnya. Tapi saya tahu ada jatuh tempo ya, yang bikin you bergetar ya. Saya kira bukan rahasia, semua tahu. Tapi kita doakan Pak Gideon Simanjunta ya, sama dengan saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan.
Dengan Bu Amanda, jangan mundur. Maju terus. Siap. Melayani Tuhan. Tuhan Pak. Terima kasih, silakan. Yesus, apa arti hidupku? Jemaat boleh duduk, akan dilayani. Bila